فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الدعاء أن تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. أفضل الصدقة أن تشبع كابدا جائعا. أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أفضل العياد أجرا سرعة القيام من عند المريض. أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح من ظلمك. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan nikmat daripada nikmat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan mudzakarah kita dengan kitab Mukhtarul Ahadits.
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan pagi ini Allah ridho kepada kita, Allah ikhlas kepada kita, dan senantiasa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita kali ini banyak keutamaan. Banyak fadilah. Di sini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul imani, paling utamanya iman kita ini, an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Kita meyakini bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada. Ini udah paling utama keimanan kita. Jadi kalau kita yakinin Allah bersama kita di mana aja kita berada, maka untuk melakukan perbuatan maksiat kayaknya jauh. Kalau Allah kita yakinin bersama kita. Makanya kalau Allah setiap hari ngawasin kita kayaknya kalau mau berbuat maksiat itu atau mau berbuat jahat sama orang itu kayaknya malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baiknya iman anta lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Kamu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kamu dimanapun kamu berada. Kalimat hadis lainnya, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu bukan di masjid aja. Ini kadang-kadang kita di masjid aja kayak orang alim, apa aja kita pegang, tasbih, baca Quran, di luar masjid itu jago orang kita serampangin. Kalau boleh lihat yang enak-enak tuh, itu namanya kita belum mempunyai se-abdul-abdulnya iman, atau kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua tentang afdal adalah afdalud doa. Paling utamanya doa, antas alaka rabbaka, bahwasanya kamu al-afwa wal afiyah, minta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta keselamatan, minta kesehatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini kalau kita udah minta nih keselamatan kita, kesehatan kita, apapun yang kita minta, fa innaka idza u'titahuma fid dunya, apabila kamu diberikan keduanya di dunia. Jadi kita diberikan sama Allah nih keselamatan, kesejahteraan sama kita, kemudian kesehatan. Seperti bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita habis setiap doa itu diakhiri dengan doa sahu jagat. Pasti kita minta kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kita udah minta kesehatan, kemudian keselamatan di dunia dan di akhirat, kemudian itu diberikan di dunia, summa u'titahuma fil akhirah, kemudian diberikan juga yang kedua itu di akhirat, faqad aflahta,
maka kita orang yang beruntung. Allah itu emang kudu banyak diminta. Allah itu beda sama manusia. Kalau hambanya sering minta sama Allah, itu Allah senang buat sama hamba. Kita habis sholat tahajud, kita minta sama Allah. Kita begadangnya menghidupkan malam-malam kita. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesehatan, keselamatan ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Itu Allah kalau kita minta setiap hari girangnya luar biasa. Sampai begitu. Beda dengan kita manusia. Manusia kalau diminta tiap hari, ya Allah bosan dengannya. Perasaan lu yang minta. Dikit-dikit WA gua minjem apa? Ada duit kagak kepake gitu, ya Allah. Nah, ada duit kagak kepake. Duit apa yang kagak kepake? Kadang-kadang kita begitu. Minta sama manusia. Dan lu masih punya duit apa itu? Itu kita begitu kadang-kadang. Tapi kalau Allah satu hari kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Makanya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebaik-baiknya doa kita sama Allah. Seabdol-abdolnya doa kita sama Allah Subhanahu wa taala akhirin dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah. Banyakin minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita dikasih sehat sama Allah luar biasa. Sebab nanti kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi kita disuruh malu sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya malu kita sama Allah. Orang kalau udah benar-benar malu sama Allah, faman istahya minallahi haqqal haya falyaz raqsa, maka dia jadikan tuh yang namanya kepalanya itu tunduk terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia benar-benar menjaga tuh anggota kepalanya agar senantiasa dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Isi kepalanya, isi kepala kita di mata, ya Allah. Kalau udah malu sama Allah, dia malu untuk matanya untuk memandang hal-hal yang maksiat. Telinga, ini isi kepala nih. Semua yang ada di anggota kepala kita nih, kalau kita benar-benar punya malu sama Allah, ini telinga nih, dia udah gak bakalan gunain buat dengerin hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat dia. Lisan, lidah, kalau kita benar-benar malu sama Allah, dia gunain tuh buat zikir, buat baca Al-Quran, buat baca hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat ngomong yang baik-baik sama orang. Terus falyahfazil batna ma hawa. Kalau dia benar-benar malu sama Allah, nih dia yang namanya perutnya dia gunain tuh, jangan sampai ada barang yang haram masuk ke dalam perut. Jadi dia benar-benar jaga tuh isi kandungannya. Jangan sampai ya Allah barang yang haram. Jangankan yang haram, yang makruh, ini udah tingkatan sufi dan udah susah kita. Kita kadang-kadang begitu gampang. Jangan yang makruh, yang haram aja kadang-kadang gampang masuk ke perut kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang kalau udah malu sama Allah Subhanahu wa taala,
dia jaga isi kepalanya, dia jaga isi perutnya. Falyadhkuril maut wal bila. Dia lebih banyak mengingat mati dan mengingat dunia yang panah ini. Orang kalau udah banyak mengingat mati, ya Allah, dia sadari bahwa kehidupan dunia ini sebentar. Yang lama itu di akhirat. Makanya kita suruh banyak berdoa keselamatan. Minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah dikasih keselamatan sama Allah, orang kalau udah dikasih kesehatan sama Allah di dunia maupun di akhirat, faqad aflahta, orang tersebut orang yang beruntung di dunia. Minta sama Allah keselamatan. Sebab kita kalau udah meninggal dunia, kalau kata kita meninggal dunia begitu aja, kuntu turoba, enggak. Penuh dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kasihan bagi orang-orang yang ngaku umat Islam, tapi dia dirinya enggak pernah duduk di majlis atau di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati antashba'a kabidan ja'ian. Paling utamanya sedekah menyenangkan atau memberikan makan. Kabidan itu hati, qalban. Ja'ian, hati yang lapar. Ini paling utamanya kita sedekah nih. Jadi artinya hati itu makhluk yang hidup. Kalau kita punya kucing, itu juga termasuk sedekah kita. Kasih kalau kucing lapar. Ini kadang-kadang kita ya Allah makan kucing udah meong-meongan di dekat kita. Apalagi orang zaman sekarang mah apa jadi presto kan, jadi empuk semua. Kucing udah meong habis parahnya, tapi dikepuk semua kita. Kucing nyatin aja ngomong, ya Allah. Dan itu kalau kita kasih tuh, itu seabdol-abdolnya sedekah kita. Bapaknya sama yang makhluk hidup itu udah abdol-abdolnya sedekah kita. Sama binatang jangan pelit. Kalau kita miara burung, empanin itu burung. Jangan dipiara doang, dikasih empan kan? Kagak. Kita miara kucing, kasih makan tuh kucing. Apalagi orang mah, kalau kita miara pembantu, budak. Dulu namanya budak, kalau sekarang namanya pembantu. Pembantu kita yang ingat, harus kita perhatikan itu. Jangan sampai kita kenyang, dianya lapar, nggak boleh itu. Kalau bisa itu kalau dia makan bareng aja, makan bareng. Jangan digituin aja orang, ya Allah. Kadang-kadang orang apa yang ratak di dapur. Banyak tuh orang tuh yang begitu. Dia miara pembantu, bukan miara pembantu, memang binatang. Artinya pembantu disuruh nginep di rumah dia, agak pernah diperhatikan tuh. Kayak tuan rumahnya mah asik aja makan. Jadi itu sebaik-baiknya sedekah, seabdol-abdolnya sedekah adalah menyenangkan, memberi makan kepada hati yang lapar. Kalau ada orang lapar, kita kasih tuh, itu udah sebaik-baiknya. Ada binatang yang lapar, jadi hati itu makhluk yang hidup. Kalau ada binatang yang lapar, kucing, itu kita kasih. Jangan kita diemin aja. Sebab mereka juga butuh makanan. Terus di sini dikatakan afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'u muslimu ilman. Paling utamanya sedekah
Ada lagi nih paling utamanya sedekah. Kita mau yang kayak yang mana nih? Mau yang pakai menyenangkan atau pakai ilmu kita? Afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Paling utamanya sedekah adalah belajar suatu ilmu pada orang muslim. Ya, kita belajar sama orang Islam itu udah paling afdolnya sedekah kita. Makanya jangan diem diri aja di rumah, kita disuruh belajar. Jadi orang muslim itu yang pinter sedekahnya dengan ilmu. Kalau orang kaya afdol sedekahnya dengan harta. Tapi kalau dia kaya juga kemudian dia punya ilmu juga, itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau kita enggak mau belajar di dunia, ya Allah, sedekah kita di mana? Kita ini lagi belajar begini nih, ini termasuk sedekah kita. Kita kumpul di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba meninggalkan tempat yang mulia kecuali namanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dia. Ini kita datang ke sini kan ibadah, sedekah. Kalau kita enggak bisa sedekah dengan harta, kata Nabi kan begini, kun aliman, jadilah engkau orang alim, orang yang mau mengajarkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar kepada orang alim. Kita kata Nabi kun, kata-katanya fil amar, kun jadilah aliman, orang yang alim. Kalau emang kita kagak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, setidaknya kita mau belajar sama orang alim, sama ustaz, sama ustazah, sama guru-guru kita. Kalau emang kita kagak mau belajar, au mustami'an, setidaknya kita mau dengerin nasihat daripada orang-orang alim. Kalau belajar itu pakai buku dicatat. Ini kita namanya au mustami'an, muzakarah bareng-bareng. Ini juga udah kategori yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita udah dengerin tadi hadis Nabi, udah banyak yang kita baca. Au sami'an atau au muhibban, kita cinta sama ustadznya, sama orang yang mau belajar ilmu agama. Kalau emang kita udah kagak jadi orang alim, belajar kagak mau, dengerin kagak mau, masih ada kesempatan. Au muhibban, setidaknya kita cinta dah sama orang ngaji. Kalau kita habis lihat orang ngaji, kita demen, ya Allah alhamdulillah udah mau ngasih, mau ngaji. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Udah alim kagak, mau belajar kagak, mau dengerin kagak, cinta sama orang alim kagak, gedeg aja sama orang alim, gedeg sama belajar, sama yang belajar juga gedeg. Kata Nabi, orang tersebut nih, orang yang alim kagak, orang yang mau belajar kagak mau, orang yang mau dengerin kagak mau, orang yang cinta kagak mau, udah patah akhlak, orang tersebut celaka lu, celaka di dunia lo. Padahal ada kesempatan buat dia mau belajar ilmu agama, padahal ada kesempatan buat dia mau dengerin nasihat-nasihat dari gurunya. Dia kagak mau tuh, mau gituan kayaknya benci. Maunya menyendiri aja. Ya elah, itu udah biasa.
Itu mau udah biasa tuh yang kayak gitu kata dia. Terus kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul iyadi ajran sur'atul qiyami min indil marid. Pahala yang paling utama ketika kita menjenguk orang sakit, cepat-cepat pamitan. Ini kalau kita jadi kita kalau belajar itu tahu paling utamanya kita jengukin orang sakit tuh pahalanya cepet-cepet pamitan. Kalau kita ada teman sakit nih di rumah sakit atau di rumahnya sedang diimpus, kita mau ngelomokin, jengukin. Kita mau jengukin di rumah sakit, jangan lama-lama. Ini mah kadang-kadang lama tuh jenguk orang sakit, kadang beramai-ramai sampai 2 bis. Ya Allah, masuk semua. Kadang udah kesana kagak bawa apa-apa. Yang ada makanan orang sakit habis sama kita. Ya Allah. Ada anggur kita makan. Kadang-kadang kita nengokin makin hidup lagi nanya, kita kagak bawa apa-apa, makin nanya apa yang lu rasa sih, no? Apa yang lu rasain lu kesini kagak bawa apa-apa? Menangan kosong tuh, Bang. Kalau lu kesini bawa jeruk kali lu rasain asam-asam dikit. Tuh, jadi seabdol-abdolnya kita jengukin orang sakit nih dapat pahala. Itu cepet-cepet berpamitan. Kalau nggak kita bacain aja Fatihah. Ayo kita baca Fatihah buat saudara kita, mudah-mudahan cepat diangkat. Kecuali memang ada kerabatnya yang ditunggu-tunggu sama dia, atau dari keluarganya satu orang. Tapi sekarang udah susah kita nengokin orang sakit. Di swab kita nggak bisa asal masuk aja. Tapi itu bagus juga sih emang, kadang-kadang ada jadwal waktu kunjungan, emang begitu tuh orang sakit. Orang sakit itu sebab lagi memulihkan, jangan terlalu lama, nggak boleh. Ini hadis Nabi tuh, afdalul iyadi ajran sur'atul qiyami min indil marid. Jadi paling utamanya kita neokin orang sakit itu cepet-cepet pamitan. Cukup baca Fatihah. Iya, jangan ada nginep. Kecuali ada kerabat yang ditungguin. Emang dia lagi ditunggu-tungguin, ada saudaranya atau ada ustadznya yang memang takut terjadi ngapa-ngapa. Itu dia boleh rame-rame, lama-lama di situ. Kalau ada ustadz tungguin saya, kayaknya saya udah kagak kuat nih bawa penyakit. Itu boleh yang kayak gitu. Jangan yang rame-rame tungguinnya. Jadi ada kisah dulu begitu. Orang itu ditengokin sama saudaranya, sama tetangga-tetangganya kebuatan lama. Nyakit. Udah masuk selang itu satu dari hidung, dari mulut. Nengokinnya kelamaan, mati. Ternyata mati bukan gara-gara sakit yang begitu, selang oksigennya keinjek. Yo. Habis kebanyakan orang udah begitu kelamaan. Kayaknya sebelum mati dia itu nulis wasiat kali. Dikasih sama temennya, ini kasih nih. Ntar diantara keluarga saya ya Allah, tapi sebelum dikasih jangan dibuka dulu. Dibawa pulang tuh jenazah. Kata saya kan tulisan wasiatnya apa itu? Dibuka sama saudaranya, itu tolong selang oksigen saya jangan diinjak. Ya Allah, mati. Orang keinjak. Makanya kita di sini disunahkan paling utamanya nengokin orang sakit itu cepet-cepet berpamitan, ya. Jangan sampai berlama-lama di situ. Orang sakit itu beda sama orang yang sehat. Terus di sini dikatakan afdalul fadaili
antasilaman qata'a, keutamaan yang paling utama. Jadi seabdol-abdolnya manusia yang pengen dapat pahala banyak nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, antasilaman qata'a, dia menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Kalau kita pengen jadi manusia yang paling mulia, yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sambungin tuh tali silaturahmi sama orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kadang-kadang saudara banyak tuh yang begitu. Saudara tuh ya Allah, sampai berapa tahun kagak pernah disilaturahmi, putus. Kita sambung tuh sama tetangga kita juga begitu tuh. Dia yang kagak mau silaturahmi sama kita, dia yang buang muka kalau ketemu kita. Sambungin tuh tali silaturahmi. Itu sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah. Sambungin sama orang yang kira-kira gedeg sama kita, biarin lo gedeg sama gua, yang penting gua nyambungin silaturahmi. Gitu. Jangan dia udah gedeg, kita makin gedeg aja. Emang lu doang bisa begitu? Gue juga bisa buat emang gedeg begitu. Lu apaan? Ganda agak punya, gue ganda gue banyak begitu. Jangan. Itu mah sama aja namanya kita. Jangan sambungin tali silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan kepada kita. Biar kita jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah diharapkan keriduannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ti man haramaka, dan beri makan. Kasih tuh makanan, walaupun dia pelit juga biarin ya. Dia kan kalau punya makanan, ada tuh manusia yang kalau punya makanan di dapur. Ya Allah, makan durian di dapur, begitu dibuang aja kulitnya di luar. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak kayak gitu. Makanan doang. Ya Allah, kita mah dikasih kulitnya doang, mau baunya. Bilang itu, kalau kata kita sambut geledek orang, itu kan. Biarin kayak gitu, kita kasih, kita beli lagi dulu. Nih, gue bagi lo. Gitu. Jadi gitu. Jangan punya hati delit sama orang, apalagi dengki sama orang. Watas pahaman zolamaka, dan memaafkan orang yang menzolimi kita. Sulit banget kayaknya nih ya hadis ya. Susah ini hadis kayaknya. Kita sambungin tali silaturahmi, emang dia udah gede sama kita ya. Gimana? Itu emang kalau pengen jadi manusia yang paling baik begitu. Susah, tapi pahalanya luar biasa. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Insya Allah bisa lah. Jangan bilang agak bisa. Kalau bilang agak bisa, coba sekali. Ada orang yang udah ketemu kita datengin. Kita bawain buahan. Itu apa? Beli durian, ini banyak, 20 bawang dia makan. Biarin dia gede sama kita senyum, gitu bisa aja ya. Kayaknya masuk susah ini. Iya, kita belum senyum aja bisa. Ya Allah kita. Insya Allah niatin ya. Jadi kalau kita pengen jadi paling utamanya manusia kayak gitu, ada anak laki nih kayaknya gede banget sama kita. Biarin kita senyumin aja dulu. Tapi kalau lama-lama dia nyengir. Kalau kita senyum dia nyengir. Jadi gitu. Jadi itu paling baiknya manusia. Terus di sini dikatakan lagi afdalul a'mal, paling utamanya amal, perbuatan ba'da imani billah, setelah kita beriman kepada Allah. Apa nih? At-tawaddudu ilan nas, cinta kasih kepada manusia. Jadi kita kalau udah
beriman kepada Allah. Terus apalagi nih afdolnya perbuatan kita? Cinta kasih sama manusia. Manusia kita harus cinta. Jangan benci sama manusia. Jadi sama manusia harus cinta. Sebab kita bakalan butuh dengan manusia yang lain. Kita hidup di dunia ini gak cuma sendiri. Terus afdalul mu'minina islaman man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang paling afdal Islamnya adalah orang yang menjaga lisannya dan tangannya. Nih, jadi mukmin yang paling afdal Islamnya itu orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari apa? Lisannya. Jadi lisannya nggak pernah nyakitin orang. Sama apanya? Wayadihi, dan tangannya, kekuasaannya kagak pernah nyakitin orang. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dan sebaik-baiknya orang mukmin adalah orang yang baik akhlaknya. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baiknya orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen hijrah itu jauhin dulu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.